Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 bagian ke-20, masih mengenai soal getaran yang keempat. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2022 untuk soal getaran yang keempat. Suatu silinder pejal yang masanya 500 gram berada di atas papan bermassa M 100 gram yang terhubung dengan pegas dengan konstanta 20 Newton per meter. Silinder menggelinding tanpa slip ketika bergerak relatif terhadap papan. Jika papan diberikan simpangan kecil, maka periode osilasi papan adalah jadi ini ada sebuah silinder berada di atas papan yang dihubungkan dengan pegas. Ketika diberi simpangan kecil, maka sistem ini yang terdiri dari papan dan silinder akan bergerak, berosilasi. Silinder itu bergerak relatif terhadap papan dan gerakannya tidak slip selama geraknya. Pertanyaannya, berapakah periode osilasi sistem tersebut? Nah, sekarang saya gambarkan, ini adalah keadaan di mana sistem digeser, anggaplah ke kanan posisinya X dari titik timbang. Nah, berikutnya kita akan lihat dulu di sini ada dua benda, ada silinder dan papan. Saya akan lihat dulu satu-satu. Saya ambil free body untuk menganalisis gaya-gaya pada papan terlebih dahulu Jadi saya gambar ulang. Ini adalah papan yang berada di atas lantai licin lantainya. Kemudian papan ini digeser sejauh X seperti ini. Kemudian ternyata ini papan bergerak. Nah, misalkan gerakannya ke kanan sedang bergerak ke kanan dengan percepatan A. Jadi papan ini sedang bergerak ke kanan dengan percepatan A Nah, gaya yang menyebabkan gerakan ini berasal dari adalah gaya pegas Kemudian ada gaya-gaya lain juga yang terlibat di sini. Saya akan gambarkan dulu semua gayanya. Ada gaya berat kemudian gaya normal dari lantai, kemudian ada gaya aksi reaksi di antara papan dan silinder ini yaitu gaya normal dan ada juga gaya horizontalnya yang tidak lain adalah gaya gesek. Tapi sebelumnya saya akan beralih dulu ke silinder silinder. Kita lihat bendanya, ini free body-nya. Saya akan analisis seperti ini. Ini posisi silinder awalnya. Ketika papan digerakkan, maka silinder akan bergerak ke kiri Gerakannya adalah translasi dan rotasi. Jadi ada percepatan. Ini percepatannya adalah percepatan silinder terhadap papan. Kalau yang ini adalah percepatan papan terhadap tanah Nah, kenapa bisa bergerak seperti ini? Berarti kan ada gaya yang dorong. Gaya dorong ini dari mana? Berasal dari gaya fiktif, karena sistem ini kan dipercepat ke kanan Berarti ada gaya fiktif yang dialami oleh silinder ini ke kiri. Inilah yang menyebabkan ada gerakan A12 ini. Tetapi di sini ada juga alfa karena gerakannya ternyata bukan translasi, dia ada rotasinya juga. Gaya-gaya yang lainnya kalau kita gambarkan secara penuh, ada gaya berat, kemudian ada gaya normal N1, yang ini sama dengan yang ini gaya normalnya. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada silinder, dilihat dari papan Nah, berarti ada gaya lain lagi yang harus kita makan di sini, yaitu gaya gesekan, gaya gesek statiknya yang menyebabkan silinder ini bisa berrotasi. Jadi gaya geseknya
tentu saja ke sini supaya sesuai dengan arah gerak alfa ini yang berputar berlawanan jarum jam. Gaya gesek ini di silinder kan berarah ke kanan, berarti di sini harus berarah ke kiri karena ini adalah termasuk gaya dalam juga ya. Jadi saling menghilangkan di dalam dua benda yang bersebelahan ini, seperti gaya normal ya. Nah, sekarang saya akan mulai menganalisisnya dengan menganalisis gerak silinder terlebih dahulu ya. Saya mulai dari gerak rotasinya. Berarti saya tuliskan hukum Newton, sigma torsi terhadap O sama dengan IO kali alfa. Dari sini jelas bahwa yang menyebabkan torsinya itu adalah dari gaya gesek statiknya, sehingga gaya gesek statik kali lengannya adalah R sama dengan ini adalah silinder pejal, berarti momen inersianya setengah mr kuadrat dikali alfa, dan saya dapatkan F sama dengan ini R bisa dicoret ya, setengah mr alfa, dan nilai alfa R ini adalah tidak lain adalah dari A12 ini. Oke, jadi sementara ini kita dapatkan. Kemudian sekarang kita lihat gerak translasi dari silinder ya, sigma F sama M kali A. Nah, ini kan geraknya ke kiri ya, A12. Berarti nanti sigma F nya kita isi MA dan F nya. Jangan lupa arahnya sesuai percepatan positif yang berlawan berarti negatif. Jadi M kali A gaya fiktifnya dikurangi gaya geseknya sama dengan M kali A nya A12 ya. Ini untuk silinder. Saya gabungkan dengan persamaan ini, Fs nya saya dapat setengah M A12. Jadi saya gantikan ke sini. Di sini M nya bisa dicoret, kemudian A nya bisa gabungkan ya, A12 ini dengan yang ini. Sehingga kita dapatkan persamaan MA sama dengan 3/2 M12 dan M nya dicoret ya. Berarti kita dapatkan bahwa percepatan A12 ini adalah 2/3 dari percepatan gerakan balok ini atau papan ya maksudnya. Oke, sekarang kita akan menganalisis gerak papan, tentu saja hanya gerak translasi sigma F sama M kali A. Di sini kita lihat bahwa gayanya ke kiri ya, ininya ke kanan, berarti saya isi gaya pegas ya, yaitu ke kiri min, kemudian juga gaya gesek juga minus ya. Jadi min Kx min gaya statik itu mengisi sigma F nya sama dengan yang bergerak ini adalah papan ini, M besar kali A nya A saja ya, bukan A12. Kemudian kita sederhanakan ya, Fs nya kita isi dengan ini, kemudian kita bisa gabungkan lagi A12 nya digantikan oleh 2/3A, dan kita mendapatkan bentuk yang gabungannya adalah min Kx min 1/3 MA sama dengan MA. Nah, di sini kita bisa gabungkan A nya ya, dan kita pindahkan ke salah satu ruas saja, maka M tambah 1/3 M kecil dikali percepatannya, kemudian pindahkan juga tambah Kx sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan supaya koefisien A nya sederhana, jadi dibagi M tambah 1/3A ya, kemudian kita ganti A itu adalah X double aksen. Nah, ini adalah persamaan diferensial untuk gerak harmonik sederhana ya. Jangan lupa koefisien X itu adalah nilai dari omega kuadrat ya, jadi omega kuadratnya sama dengan K per M tambah 1/3 M. Sekarang kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita lihat bahwa kita sudah mendapatkan persamaan untuk getaran sistem ini adalah omega sama dengan akar K per M besar M papan ditambah 1/3 kali massa silinder. Kita akan mencari periodenya ya. T sama dengan 2pi dibagi omega. Jadi T-nya sama dengan 2pi dibagi akar ini. Kita sederhanakan menjadi T sama dengan 2pi kali akar, dibalik aja M tambah 1/3 M kecil dibagi dengan K. Jadi inilah rumus periode untuk sistem seperti ini.
Karena kita tahu nilai M besar, M kecil, dan K-nya, maka kita bisa menghitung nilai dari periodenya. Ya, kita substitusi, M-nya adalah 100 gram, 1/10 kilogram, tambah 1/3, M-nya adalah setengah kilogram ya, dibagi K-nya 20. Kalau kita hitung, maka kita dapatkan 0,726 second. Dan nilai ini kalau kita bulatkan jadi satu angka di belakang koma, maka kita mendapatkan nilai periodenya adalah 0,7 second. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 0,7 second. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2022 bagian ke-20 untuk soal getaran yang keempat. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Dan tentunya nyalakan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sekian dan terima kasih.